Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, bentar. Sebentar ya. Mau pindah tempat dulu. Bismillah teman-teman, mungkin kita mulai aja ya. Di sini kita sharing aja, jadi aku nggak ada moderator-moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan, juga kenikmatan sehat yang dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul walaupun masih bertiga ya. Tapi karena mungkin ini setelah aku ada yang lain yang mau beda buku juga, kita bisa berkumpul walaupun masih via virtual. Semoga tidak mengurangi keberkahan di malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada murabinya para murabi, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat dan sahabiatnya, tabiin dan tabiatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Jafar yang udah meluangkan waktunya, juga Teh Sipa dari Kamda Garut yang udah ikut di Bedah Buku kali ini. Teh Sipa, mohon maaf ya ini tuh karena Zoom-nya limit ya. Jadi tadi tuh aku ngidenya langsung mulai aja gitu karena bakal di-record. Gimana Teh? Iya, gak apa-apa, dilanjut aja. Ya udah. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah, perkenalan dulu mungkin ya. Aku nama panjang Rosyidah Hirul Bariyah, dipanggil Oci dari kami Komisariat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah pada malam hari ini akan melaksanakan penugasan 3 untuk ikut DM2 Garut, yaitu bedah buku yang berjudul Ijtihad Membangun Basis Gerakan, karya Amin Sudarsono. Nah, sebelumnya mungkin di sini teman-teman udah ada yang ini ya, baca bukunya atau lagi sedang baca atau ada niatan untuk membaca gitu ya. Saya sendiri sebenarnya masih proses membaca ya. Jadi kali ini benar-benar bedah buku ini sebenarnya bukan membedah ya, lebih ke mengajak teman-teman untuk membaca juga gitu. Kayak gitu. Nah, judul dari buku ini yaitu Ijtihad Membangun Basis Gerakan. Penulisnya adalah Amin Sudarsono. Dan di buku ini tuh cover-nya itu apa ya, kalau misalkan saya bisa sebut ini agak, kalau untuk yang mau mulai membaca mungkin rada serem ya. Dari cover-nya itu kayak gelap-gelap tapi membara gitu. Nah, tapi untuk kita mungkin ya yang sudah berkami gitu ya, justru cover ini semakin membuat kita penasaran gitu, apa sih sebenarnya yang akan disajikan oleh penulis tentang ijtihad membangun basis gerakan gitu. Apalagi untuk kita ini yang sedang
yang masih apa ya, eee, memulai untuk basis gerakan kita ya, apa kalau misalkan di komisariat mungkin di kampus-kampus atau di daerahnya dengan bergabungnya di kami gitu. Nah itu kalau soal cover menurut saya pribadi ini sangat menarik ya, menarik, dari segi, eee, memperlihatkan bahwa kalau misalkan dari segi ngelihat awal gitu, kalau first impression-nya, ini apa sih gitu, kok kayak serem ya? Sebenarnya ijtihad itu apa sih? Apakah seseram itu, membangun basis gerakan, apakah seseram itu? Gitu. Nah itu pertama, dan buku ini kata pengantarnya dari Agus Purnomo. Beliau adalah seorang anggota DPR RI pada tahun 2010 ya, 2010 yang lalu. Dan, di sini penerbitnya adalah Penerbit Muda Cendekia, Jakarta, dan cetakan pertamanya di tahun 2010 bulan Juni. Tebalnya ini ada 223 halaman, dari isi dan, dibagi beberapa bab ya. Nah, di sini, mungkin saya sedikit, apa ya, me-review juga gitu ya, me-review dari bukunya. Kalau dari tadi udah ya cover-nya seperti itu menurut saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain mempunyai first impression-nya masing-masing gitu ya. Kalau kalau saya pribadi sih, ngelihatnya menarik ya, menarik untuk dibaca. Walaupun kalau dari segi bahasa mungkin kita akan bahas sedikit dulu tentang, apa, tampilannya tadi udah ya, dari isinya menarik sebenarnya, dan sini, saya akan membahas sedikit tentang tata bahasanya gitu. Kalau dari tata bahasa saya pribadi, eee, melihat ini, apa ya, menengah ya, nggak terlalu sulit tapi nggak mudah juga, karena untuk saya yang belum mempunyai, apa, kesukaan membaca buku berat ini cukup berat sebenarnya. Karena tata bahasa ini dibarengi juga dengan bahasa-bahasa, eee, Indonesia yang mungkin istilah-istilahnya nggak semua orang, hafal atau nggak semua orang tahu gitu ya. Tapi, dari bahasa-bahasa ini juga sering kita dengar gitu. Nah, untuk bahasa mungkin tata bahasa, dari segi bisa dimengerti bisa gitu, bisa dimengerti tapi banyak istilah-istilah yang sebenarnya kita juga harus mencari lagi, ini sebenarnya apa sih, ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah seperti itu. Dari segi layout-nya juga menarik ya, karena dari setiap bab itu disuguhi dengan, satu kutipan yang mungkin itu menjadi ciri khas dari bab tersebut gitu. Satu kutipan yang, bisa sebenarnya itu adalah ditarik dari kesimpulan semua dari keseluruhan bab tersebut gitu. Nah, kalau gaya penulisannya, sebenarnya ini gaya penulisan yang nggak terlalu kaku, karena penulis juga seperti mengajak kita untuk ngobrol gitu ya, ngobrol dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang jadi apa yang beliau tulis itu sesuai juga dengan pengalaman-pengalaman. Bukan cuman sekedar, dari teoritis ya, teoritis atau, yang apa, hanya dari istilah-istilah atau definisi-definisi, tapi penulis juga mencampur adukan dengan pengalaman-pengalaman pribadi gitu. Kalau dari gaya penulisan seperti itu, terus, mmm, kalau dari mudah dimengerti sebenarnya balik ke masing-masing ya teman-teman, buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan ini, eee, untuk sebagian orang mungkin ini adalah buku yang, apa ya, mudah dimengerti gitu, tapi untuk sebagian orang buku ini juga agak agaknya harus diulang-ulang gitu dari setiap paragraf ke paragrafnya gitu, dari bab, ke bab yang lainnya, kayak gitu. Nah, kalau dari isinya tadi, isinya menarik ya teman-teman, menarik karena ini, membuka dalam pikiran kita kalau sebenarnya dalam sebuah pergerakan itu kita harus punya dulu nih konsep-konsepnya kayak gimana, atau dasar-dasarnya kayak gimana gitu. Nah, terus selain dari, tadi isinya menarik, dan ini isi dari buku ini tuh penting sih menurut saya pribadi ya, penting karena, buat kita, yang apa, yang sekarang sedang sedang berada di pergerakan gitu ya. Ini, tentunya menarik dan penting. Pentingnya itu adalah ketika si buku ini tuh menjelaskan menjelaskan dari, selain dari teoritis, juga dari step by step bagaimana cara kita untuk membangun basis gerakan kita di, kampus atau di daerahnya masing-masing gitu. Dan ini sesuai juga dengan
apa yang terjadi hari ini gitu ya. Dalam beberapa, eee bahasan yang dibahas dalam buku ini juga relate dengan yang terjadi pada sekarang. Walaupun cetakan pertama dalam buku ini adalah pada tahun 2010, tapi ternyata isinya sangat relate dengan kehidupan kita sekarang di tahun 2022, kayak gitu. Nah, untuk, dipercaya atau tidak ya dari buku ini, apakah sebenarnya buku ini bisa direkomendasikan dan bisa dipercaya gitu isinya? Menurut saya ini bisa dipercaya ya, karena penulis ini menuliskan, bahasan-bahasannya itu dengan pengalaman pribadi dan yang dia rasakan gitu di tahun itu. Yang pertama dari bab pertama, penulis menjelaskan dulu tentang, eee, apa ya, seperti flashback bagaimana kami ini terbentuk gitu, bagaimana, akhirnya kami menjadi sebuah, pergerakan yang sampai saat ini masih eksis gitu ya, masih eksis dan itu dibahas dengan begitu detail dan, romantis ya sama penulis ini karena penulis penulis yaitu Amin Sudarsono ini menjelaskan apa yang dia rasakan ketika, berada di tahun tersebut gitu. Nah, terlepas dari semua itu sebenarnya buku ini juga bukan buku yang harus khusus untuk dibaca oleh, anak-anak kami ya, tapi buku ini juga sangat relate untuk kehidupan kita bagi pemuda masa kini yang sekarang sedang, berusaha untuk ikut bergerak dalam sebuah pergerakan, kayak gitu. Nah kalau, selain itu saya mungkin sedikit, apa ya, mengambil mengambil sampel dari beberapa bahasan di buku ini, karena mungkin saya sekarang di sini sebagai akhwat ya, sebagai perempuan, makanya saya menyoroti 2 hal yang diangkat dalam buku ini, yaitu tentang, kesetaraan gender, kami dan kesetaraan gender, juga, apa, tentang keperempuanan bagaimana kami memberdayakan seorang perempuan gitu ya. Nah di sini sebenarnya membuat, saya lebih berpikir bahwa, "Oh saya tidak salah memilih kami," gitu. Karena, selain kami ini menyuguhkan atau memfasilitasi kita dengan banyaknya, kegiatan-kegiatan yang memberdayakan perempuan, juga menjelaskan bagaimana kami memandang kesetaraan gender gitu. Nah, sini menarik ya, mungkin teman-teman semua lebih berpengalaman atau lebih lebih apa ya, lebih punya, eee, pengetahuannya tentang ini, tapi yang saya soroti adalah, dari zaman dahulu gitu ya. Mungkin kalau sekarang saya lihat di sosial media itu sedang marak-maraknya mereka, golongan sana gitu ya, feminisme ini lagi eksis gitu ya, eksis dan dengan, apa, dengan pede-nya mereka menyuarakan aksi-aksi mereka gitu. Dan ternyata hal ini tuh tidak terjadi di tahun ini aja gitu atau di beberapa tahun ke belakang ya, di 2019, 2020, 2021, dan sekarang 2022 gitu. Ternyata ini udah ada di zaman penulis ini menulis buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan gitu. Nah, di sana saya menyoroti bahwa ternyata, kami sudah ikut andil gitu ya, kami sudah ikut andil dalam beberapa fakta yang sekarang tersaji gitu di masyarakat kita, salah satunya dengan kesetaraan gender ini, dan di sini, lebih di buku ini dijelaskan bahwa, kesetaraan gender itu sebenarnya di kami itu bukan apa ya, kesetaraan gender itu kalau misalkan kita lihat gitu, di Islam itu sebenarnya tidak ada kesetaraan gender, tapi bagaimana cara Islam untuk memuliakan perempuan dan memberdayakan perempuan gitu, dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau saya boleh bilang, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu bukan untuk saling, dibenturkan gitu, bukan untuk saling, memenangkan kompetisi gitu, tapi untuk saling berkolaborasi gitu kan. Nah dan di buku ini juga, menjelaskan seperti itu gitu. Nah jadi menurut menurut saya pribadi gitu dalam buku ini sangat, sistematis ya dalam menyajikan bahasannya dari pertama tadi membuat kita bernostalgia dengan adanya kami itu, dengan seperti apa, kenapa, dan bagaimana gitu. Dengan romantisnya penulis ini menuliskan semua mendetail gitu, dan kesini-sininya semua dibahas tentang isu-isu yang sedang terjadi, isu-isu yang, ada gitu, isu-isu yang ada di zaman sekarang gitu, dan bagaimana kami menyikapinya, kayak gitu. Nah, jadi menurut saya buku ini sangat worth it ya teman-teman untuk dibaca di kala kita, senggang dan tidak senggang gitu.
intinya buku ini wajib untuk dibaca oleh kita-kita anak muda dan khususnya untuk kita-kita anak kami dimanapun berada gitu. Dan saya cukup menyesal sih baru, memaksakan untuk membaca buku ini karena ternyata buku ini menyimpan banyak banyak, sekali pelajaran dan membuat kita lebih 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 bisa mengerti, "Oh ternyata seperti ini," gitu, yang ada di masyarakat. Nah buku ini juga, menjelaskan tentang, bagaimana, eee, konsep awal atau dasar awal kita membangun basis gerakannya itu dengan intelektual gitu. Dan di sini, oh ternyata, memang benar adanya gitu kalau misalkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kita itu berbicara tentang apa yang menjadi ahli untuk kita gitu. Nah, di kami ini berarti kita benar-benar di buku ini gitu ya, di buku ini menekankan untuk kita para kader kami ini untuk bisa berdaya dalam segi intelektual. Maksud intelektual di sini tuh bukan cuman yang berintelektual kayak, IPK-nya berapa misalkan atau selalu mendapat IPK di atas 4 bukan seperti tapi intelektual yang benar-benar, bisa memberdayakan apa potensi dirinya gitu, apa yang menjadi kebutuhan di zaman sekarang gitu. Kalau misalkan kebutuhan di zaman sekarang adalah, hal-hal yang berbau digital, maka dari kita itu harus ada gitu di sana, kayak gitu. Dan setelah akhirnya dibahas dengan sangat lugas dan juga sangat mendetail tentang intelektual ini harus seperti apa sih kader kami dalam berkiprah gitu ya di intelektual ini, ya salah satunya yang sebenarnya yang sangat dekat dengan lingkungan kita adalah, tidak lepasnya kita dengan kuliah ya, walaupun jadi tidak menjadikan kami sebagai alasan untuk kita tetap, berkiprah juga di bidang pendidikan gitu, tidak lepas dari, eee, prestasi-prestasi dalam bidang pendidikan, kayak gitu. Nah setelah ini, setelah dari intelektual, setelah kuat dengan, pondasinya kalau saya boleh bilang dalam ini mungkin intelektual ini sebagai pondasi awal kita bangun sebuah basis gerakan. Nah setelah itu baru, penulis menjelaskan bahwa setelah adanya intelektual atau pemahaman yang mendasar dalam setiap jati diri kader kami gitu, baru di sini penulis menjelaskan bahwa, banyak step-step-nya yang harus kita, gali gitu ya dari setiap, fasenya gitu. Kalau mungkin sekarang kita di kampus ya kebanyakan di setiap komisariatnya, berarti mau nggak mau gitu, kita harus tahu nih, wah kultur di kampus kita seperti apa yang sebenarnya, harus kita benahi dalam kampus, dan apa yang bisa kita bagikan, apa yang bisa kita, sajikan gitu sebagai kader kami di kampus gitu, seperti itu. Nah di sini juga membuka mata kita dalam buku ini bahwa politik itu sebenarnya bukan milik penguasa ya, tapi politik ini adalah sebuah kewajiban kita untuk bisa juga, eee, ikut andil dalam perpolitikan ini gitu, mau itu skalanya kecil ataupun besar, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya dalam dalam ini saya sedikit ini aja ya, me-review dan membedah bukunya. Jadi teman-teman pokoknya harus baca sih buku ini, karena buku ini, menjadikan kita yang awalnya ragu-ragu nih, ragu-ragu, "Oh saya tidak punya apa-apa gitu ya untuk bisa ikut berkontribusi dalam basis gerakan kampus, ternyata oh tidak gitu, nggak gitu. Jadi kita nggak bisa cukup stuck untuk, aku nggak punya apa-apa untuk bisa dijadikan sebuah landasan dakwah berbasis gerakan ini gitu, tapi justru kita harus mempersiapkan itu dan menyiapkan itu tuh ternyata harus matang gitu, dalam segi intelektual, terus tadi, politik kampus gitu, dan membuat kita sadar bahwa, kemajuan atau ya kemajuan, di zaman sekarang, kemajuan, negara di zaman sekarang itu adalah tugas kita bersama, kayak gitu. Dan mungkin teman-teman itu sedikit, review dan bedah buku dari saya. Sampai sini teman-teman mungkin ada yang mau men-sharing juga tentang buku ini? Mangga, dipersilahkan. Sebelumnya nih teman-teman, ahlan wa sahlan ya, selamat bergabung ini banyak dari luar juga ya, ada teman-teman saya dari kami UIN, juga ada dari kami, Subang ya, ada dari kami Subang, terus kami Garut. Salam kenal sebelumnya semuanya. Untuk Kakang Teteh mungkin ada yang ingin disampaikan dulu, mangga? Cukup dari saya mungkin untuk bedah bukunya seperti itu. Jadi intinya teman-teman, worth it banget sih untuk baca buku ini ya, walaupun menurut saya nih buku yang
kaleng-kaleng ya, bukan buku yang bisa dibawa santai, tapi dibawa mikir gitu. Tapi di sini, ini sangat worth it sih untuk kita, eee, menepis semua keraguan kita gitu dalam bergerak gitu, bergerak dan berorientasi. Iya, jadi buku ini tuh nggak bisa dibawa santai sebenarnya, nggak bisa dibawa santai. Jadi jujur kalau buku ini dibaca ketika lagi ngantuk itu tidak worth it ya, karena akan semakin ngantuk gitu, kalau kitanya nggak berniat untuk berpikir ketika membaca buku ini gitu. Tapi buku ini bisa jadi bahan refleksi kita juga teman-teman, dalam, menemukan lagi strong why kita masuk kami gitu. Untuk apa sih sebenarnya kita masuk kami? Apa untuk, sekedar ikut-ikut aja atau karena gabut aja gitu masuk kami gitu. Ternyata di sini kita bisa menemukan lagi strong why kita, menemukan menemukan alasan kuat kita ketika kita, "Oh masuk kami ternyata, bukan cuman sekedar itu aja," gitu, tapi lebih besar dari itu kegiatannya, lebih besar dari mencari relasi gitu, lebih besar dari sekedar mencari teman gitu, kayak gitu. Mangga teman-teman, ditunggu responnya atau mau juga apa, mungkin teman-teman semua di sini udah pada baca juga buku ini, mangga bisa disampaikan kayak gimana pandangan teman-teman soal buku ini, kayak gitu. Ada nggak? Kalau menurut oh ya satu lagi kalau Ada oh gim pertanyaan ada. oh pertanyaan ya bukan Ada menambahkan buku gitu? peserta, Oh ya ada boleh. buku peserta. Ada. Adina Bang Aam ya. Adina Bang Aam, Adina Ketum Kamda. Ini Ketum Kamda. Wah. Aja. Mau nanya dong, boleh nggak? Ini pertanyaan juga ada dari Ketum Polban, mau nanya juga katanya. Ya, boleh tapi jangan terlalu susah ya karena saya juga di sini. Boleh. Kita ini aja jawab bareng-bareng. Apa nggak kedengeran tadi gimana? Ya, mangga boleh kita jawab bareng-bareng aja. Yang bisa menjawab mangga. Udah jawab bareng-bareng kan yang presentasinya Oci. Oh ya, mangga sok. Boleh. Nanya tentang bedah buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan. Gimana ini teh mau nanya teh masih ngobrol? Mau nanya dong. Boleh. Ini kan tadi apa yang dikatakan ya, buku ini teh tidak cocok untuk dibawa apa? Untuk dibaca ketika santai gitu ya. Bener nggak? Ketika santai ya kalau nggak salah bilangnya. Bukan gitu, Kang, punten. Saya bilangnya gini, buku ini tuh nggak cocok kalau kitanya lagi nggak mau mikir. Jadi kayak buku ini nggak cocok kalau kitanya dibaca ketika kitanya ngantuk atau nggak siap untuk diajak mikir gitu. Kayak gitu. Oh, jadi kalau baca buku ini harus siap untuk mikir juga ya? Ya, kalau menurut saya gitu ya, karena buku ini tuh sebuah bahan refleksi juga bahan untuk kita menemukan sesuatu hal yang kita selama ini nggak ketemu gitu ya. Pertama itu strong why masuk kami, menurut aku ini worth it ya buat teman-teman yang masih ragu-ragu di kami tuh mau ngapain sih atau di kami itu ngapain aja? Apakah cuman buat bahan gabut aja gitu atau mencari relasi aja gitu. Kayak gitu sih. Kamu nanya dong. Nah, boleh. Ada pertanyaan nih dari Ketum Polban. Ya boleh. Halo. Adiknya Ketum Aam. Oh, adiknya Ketum Akam. Adiknya Ketum Kamda. Sebelumnya mengucapkan selamat Ya boleh. buat kakaknya Oci. Ya, Oci namanya. Oci itu lagi ngebedah buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan. Ijtihad Karya Amin Sudarsono. Membangun Basis Gerakan. Nah, tadi kan disebutin ya bentuk refleksi gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Terus apa sih esensi yang bisa diambil dari membaca buku ini menurut Oci? Sebenarnya tadi aku udah nyinggung dikit ya Kang untuk yang tadi ya Kang tanyakan untuk bentuk refleksinya seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Menurut saya
apa ya, kalau saya boleh bilang mencintai kami ini bisa dengan banyak kekurangan kami itu sendiri gitu ya. Dan di sini bentuk refleksinya adalah kita menemukan, ternyata udah jadi kader kami selama itu nggak pernah tuh kepikiran sampai sini. Oh, ternyata udah jadi kader kami ini, belum ada, eee, aksi nyata yang kita sajikan gitu ya, yang kita sajikan di masyarakat kampus ataupun masyarakat di lingkungan kita sendiri gitu. Itu pertama, bentuk refleksi, "Oh, berarti saya masih banyak kurangnya nih jadi kader kami. Oh, ternyata dari kaminya sendiri masih banyak kurangnya," gitu. Itu pertama. Kalau 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 dari, apa sih yang bisa diambil dari ini, dari buku ini, kalau saya pribadi mengambil, apa yang saya ambil dari buku ini adalah strong why saya masuk kami ini ketemu gitu. Oh, ternyata, eee, sebelumnya ya masuk satu organisasi atau masuk komunitas itu kan butuh banget strong why ya. Kalau misalkan nggak punya strong why-nya pasti, eee, cuman masuk aja gitu ya, cuman masuk aja. Nah, di sini saya menemukan lagi strong why saya untuk masuk kami. Pertama, saya sedikit menjelaskan pengalaman saya ya, masuk kami itu benar-benar nol nol banget gitu, pemikiran, "Oh, mau apa sih masuk kami?" Gitu. Mungkin karena kakak saya anak kami ya, jadi kayak, "Oh, ya udahlah masuk kami aja," gitu. Kayak nggak mau mikir aja masuk apa ya, masuk kami aja gitu. Di bawah Nah, dapat tapi pira fokusnya. setelah Paling akhirnya atas membaca buku ini, ternyata, banyak PR-PR kita sebagai sebagai pemuda basis untuk gerakan. bisa ikut dalam berkolaborasi, juga ikut dalam membangun basis gerakan ini gitu, mau di mana pun kita berada. Mungkin khususnya untuk saya sendiri berada di kampus, saya harus punya kiprah sendiri gitu di kampus tuh mau mau berkontribusi apa sih sebenarnya untuk basis gerakan di kampus, kayak gitu. Kayak gitu sih kalau untuk saya pribadi. Oke, siap. Makasih, mantap banget. Oke, udah cukup mungkin gak ada tanggapan. Semangat buat M2-nya ya. Nuhun Kang, Salam nuhun. juga buat Kang Aamnya. Iya Next siap. ketum kayaknya. Enggak lah. Dan ini teh kok ada lagi? Oh tadi Ada. ini ya Jafar ya? Bentar ya, aku baca dulu. Enggak, Apakah buku iya. ini khusus untuk kader kami atau bisa digunakan mahasiswa secara umum untuk membangun basis gerakan kampus? Eh, Sebenarnya tadi saya juga udah singgung ya kalau buku ini tuh sebenarnya walaupun ditulis oleh anak kami ya, anak kami, ini apa, penulis ini Amin Sudarsono-nya adalah anak kami dulunya dan, menurut saya buku ini nggak harus dibaca sama anak kami aja gitu. Karena buku ini juga, apa ya, cocok untuk karena gini ya, awal dari buku ini, ada tulisan dalam buku ini, sebuah Gitu ya. kutipan, yang kutipannya adalah, apa, me memperingatkan kita gitu sebagai seorang pemuda. Pemuda ini intinya gini, kalau misalkan kutipan itu saya ringkas aja ya, intinya gini, ringkasannya adalah seorang pemuda itu bisa menjadi, bisa membawa kejayaan bagi sebuah negara, bisa menjadi sebuah kemunduran bagi suatu negara gitu. Jadi menurut saya buku ini worth it banget untuk kita baca, ya untuk yang merasa masih muda mungkin ya, merasa masih muda kalau misalkan udah merasa tua, ini juga cocok sih untuk dibaca. Dan ini, tadi bener ya kata Kang Jafar ya, bisa dibaca apakah bisa dibaca untuk umum juga untuk membangun sebuah basis gerakan? Bisa bisa banget untuk dibaca, karena tadi saya juga menyinggung, 2 hal yang relate untuk di zaman sekarang juga, yaitu tentang keperempuanan, kesetaraan gender, dan itu bisa kita baca juga dari sisi buku ini tuh seperti apa sih, kalau misalkan dari, penulis ini mengambil sisi apa sih dalam buku ini gitu. Nah itu bisa dibaca dan ini nggak khusus anak kami gitu yang bisa baca buku ini gitu. Kayak gitu sih. Ya, kayak gitu hatur nuhun. Ada yang mau ditanggapi dulu Kang Jafar mangga? Ditawarin dong, kenapa? Boleh Iya nggak? tadi, ya nuhun. Ini tadi ada dari PD Subang, ada dari Subang, terus tadi ada dari mana nih? Tadi dari Garut, terus mangga Kang Akang ada yang mau disampaikan atau ditambahkan? Kalau nggak ada Saya dong mau nanya, boleh oh nggak? boleh Kan tadi boleh mah boleh. kan tadi mah Polban yang nanya. Sekarang saya yang nanya, boleh nggak? Boleh boleh.
Ini kan dalam istilah membangun basis gerakan itu kan dijabarkan ya bagaimana rekonstruksi atau yang mungkin kayak step by step lah atau unsur-unsur yang harus kita penuhi ketika ingin membangun sebuah gerakan. Nah, itu kan karyanya Ami Sudarsono ya. Nah, apa sih gitu menurut Teh Oci tujuan Amin Sudarsono ini menulis ini gitu awalnya, dan tulisan ini berawalnya dari apa? Apakah Amin Sudarsono sengaja membuat buku ini untuk kader kami, atau Amin Sudarsono tulisan ini dihasilkan Amin Sudarsono dari kumpulan-kumpulan tulisannya, atau bagaimana gitu Teh Oci? Nah, karena kan ini bedah buku ya, dan mungkin penulisnya juga perlu kita bahas atau kita singgung lah sedikit gitu. Nah, jadi tujuan Amin Sudarsono itu sebenarnya apa menulis buku ini? Apakah tadi untuk kader kami sendiri? Apakah memang ditujukan untuk umum? Kan tadi disebutkan ya buku ini bisa Ini dipakai pertanyaannya untuk bisa halayak umum dipercepat gitu. nggak? Soalnya ini limit. Ya itu tadi Sorry ya, ini pertanyaannya. limit. Enggak, ini limitnya limit. Beneran, nggak bohong. Ya, pertanyaannya tadi apa latar belakang Amin Sudarsono? Apa tujuan Amin Sudarsono menulis buku ini? Dan Ya, latar ya. belakangnya apa gitu? Ya, langsung dijawab aja. Oh iya, ya maaf ini Zoom. Nah, gini, tadi ya disinggung ya sedikit ya tentang penulisnya. Ini jujur ya, kalau misalkan membahas tentang apakah niatnya untuk kader kami atau ini niatnya untuk umum, ya itu saya sendiri belum menemukan jawabannya ya. Kalau untuk ini apakah untuk tapi yang saya tahu adalah buku ini dari kumpulan tulisan-tulisan penulis sendiri gitu. Kalau niat dalam pribadi penulis ini apakah ini sebenarnya untuk kader kami khusus ataukah untuk orang banyak gitu ya. Jadi saya sendiri belum menemukan jawabannya, mungkin teman-teman semua yang ada di sini punya jawaban itu. Tapi yang saya tahu ini adalah hasil dari kumpulan tulisan-tulisan beliau gitu. Kayak gitu sih. Dan tapi tadi kan disinggung juga ya, tadi saya bilang kalau misalkan buku ini worth it untuk dibaca untuk semua kalangan, ya emang benar. Karena walaupun semisal si penulis ini ternyata mengkhususkan buku ini untuk kader kami gitu, tapi ternyata manfaatnya bisa lebih jauh dari itu. Karena apa yang beliau tulis dalam buku ini adalah bahasan-bahasan yang sangat relevan atau relate juga gitu dalam kehidupan kita di sekarang gitu. Kayak gitu sih. Mungkin teman-teman yang lain punya jawaban yang lebih memuaskan tentang sebenarnya niat awal penulis ini untuk kader kami apa untuk umum gitu. Enggak, kalau ada yang tahu. Kayak gitu sih. Gitu Kang Niko. Oke, siap. Mungkin jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih Teh Oci. Ya, sami-sami. Gimana teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi? Ya tadi maaf ya, maksudnya ini Zoom, tapi Zoom-nya bukan premium ya. Jadi ini limit. Jadi intinya teman-teman buku ini sangat worth it untuk kita baca ya bareng-bareng. Dan sepertinya harus ada benar-benar yang lebih ahli gitu dalam membedah buku ini atau menyampaikan intisarinya gitu lebih dari yang saya tahu. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau memang tidak ada, mungkin saya cukupkan aja ya, karena masih banyak juga teman-teman yang lain yang punya cara bedah buku gitu, dan kita bisa ikut juga di bedah buku yang lain. Mungkin dari saya cukup sekian, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya bergabung di kegiatan bedah buku ini. Semoga menambah wawasan kita dan menambah pemahaman kita gitu, dan juga menggerakkan hati-hati kita untuk menyelesaikan buku ini gitu, ataupun yang sudah menyelesaikan bisa dibaca lagi dan ditemukan lagi gitu ya intisari-intisari yang
sebelumnya belum ketemu gitu. Dan buat teman-teman yang masih belum punya niatan, segera punya niatan untuk bisa baca buku ini. Kayak gitu, mohon maaf untuk segala khilafan dan kesalahan, karena kesalahan hanya milik saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah. Undur maqala wa teman-teman kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman semua. Ini ada Kang Doni dari Subang, terus juga tadi ada dari Garut dan lain sebagainya. Ya, hatur nuhun semuanya. Ya. Ya. Ayo teman-teman, mangga. Assalamualaikum.